kelas 10 agama. Mari kita awali kegiatan pelajaran dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan ini akan saya sampaikan pengantar untuk pembelajaran mata pelajaran fikih peminatan keagamaan. Jadi sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa di madrasah aliyah itu pelajaran fikih kelas agama dengan kelas jurusan atau peminatan yang lain itu berbeda. Jadi kalian kelas agama berarti ada yang pertama pelajaran fikih peminatan keagamaan. Ini fikihnya beda dengan yang peminatan IPA, terus IPS maupun bahasa. Yang kedua, kalian juga ada pelajaran fikih usul fikih. Fikih usul fikih ini hanya ada di kelas agama. Maka zaman harus paham ada fikih peminatan keagamaan yang beda dengan fikih kelas lain, dan ada fikih usul fikih ini yang khusus untuk kelas agama, yang kelas lain tidak ada, ini khusus kelas agama. Jadi jangan bingung, maka saya membuat dua grup, grup mapel usul fikih dan grup mapel fikih. Nah, kalau kelas yang lain itu hanya satu grup fikih saja karena hanya ada mapel fikih. Baik, langsung saja anak-anakku, untuk fikih peminatan keagamaan kita akan lihat kompetensi dasar dan materi yang akan dipelajari. Ini nanti akan saya share di grup, atau kalian bisa lihat lagi lebih detail di grup, bahwa di semester ganjil ini kelas 10 MIPA kelas 10 agama, materi fikih akan pelajari yang pertama tentang konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Nah, ini konsep fikih dan sejarah perkembangannya, materinya tentang konsep fikih dalam Islam. Nanti indikatornya dibaca sendiri ya. Kemudian yang kedua, menganalisis pendapat fuqaha tentang toharoh dan problematikanya. Jadi yang materi kedua, KD kedua nanti tentang konsep toharoh dan problematikanya menurut ahli fikih. Yang ketiga, pendapat fuqaha tentang haid, istihadah dan nifas. Ini fikih kewanitaan juga akan kita kaji di materi atau KD ketiga di kelas 10 ini. Yang keempat, pendapat fuqaha tentang sholat. Nah, ini sholat, konsep sholat menurut fuqaha. Maksudnya mungkin kalian sudah belajar mata pelajaran tentang sholat di atau materi tentang sholat di MTS atau SMP atau SD, tapi ini kita semoga bisa lebih memperdalam ya. Kemudian yang kelima, pendapat fuqaha tentang sholat jamaah, sholat jum'ah, dan sholat bagi musafir. Nah, ini ubudiyah keseharian akan kita kaji lebih mendalam. Kemudian yang keenam, ketentuan pemulasaraan jenazah dan hikmahnya, atau tata cara perawatan jenazah dan hikmahnya. Ini materi-materi yang akan kita pelajari di kelas 10 fikih keagamaan. Kemudian anak-anakku, selain KD dan materi yang barusan nanti akan saya share di grup mapel fikih keagamaan, ini juga ada buku digital ya, buku digital, buku fikih buku fikih dalam format file PDF, dalam format PDF. Ini fikih ada di bawah ini, madrasah aliyah peminatan keagamaan. Ini berarti beda dengan dengan fikih kelas yang non keagamaan. Ini kalian jangan sampai bingung ya. Nanti ini silahkan di download, akan saya share di grup kelas, di grup mapel fikih keagamaan. Kemudian kalian download dan kalian baca-baca ya, baca bisa di HP Android seperti ini bisa diperbesar. Nah, ini di daftar isi bisa kalian lihat materinya, konsep fikih, ruang lingkup fikih dan seterusnya. Ini ada
eh, urutan materi bab 1, kemudian bab 2 toharoh, bab 3 istihadah dan seterusnya ya. Nanti kalian lihat sendiri. Nah, ini baru pengantar, ini saya sampaikan. Kemudian sebisa mungkin kalian sering membuat rangkuman dari materi-materi yang inti dari buku atau bahan ajar yang ini merupakan buku bahan ajar resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama ya. Ini secara umum bahwa intinya fikih itu akan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mengikuti jalan yang benar atau syariat ya, bahasa dalam agamanya syariat itu bahasa yang agama yang syariat itu agama yang jalan yang benar dalam menjalankan perintah agama. Nah, urusan kita itu hanya dua dalam kehidupan beragama, yakni urusan dengan Allah atau hablum minallah dan urusan dengan sama manusia atau hablum minan nas. Ini hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Nah, ini ada aturannya semua. Ini aturan yang disebut syariat. Syariat itu dasar-dasar dari Allah dan Rasulullah. Kemudian oleh para ulama dirumuskan dalam hukum-hukum yang spesifik, yang detail. Nah, ini sehingga disebut dengan fikih. Nah, fikih ini hukum yang dihasilkan dari konsep besar syariat yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah. Mungkin ini untuk masuk ke pembahasan kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang ya. Demikian anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk senantiasa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.